Bacaan Injil, Lukas 15, 1-32, Minggu, 11 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 15, ayat 1-32, perumpamaan tentang domba yang hilang. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali
dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, mencari dan menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, tahukah kita maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke dunia? Kitab Lukas mengatakan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dalam nas ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Permisalan ini digunakan untuk menggambarkan betapa pentingnya mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hari itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat gelisah sekali. Pasalnya, mereka mendapati Yesus berteman dan makan bersama orang-orang berdosa. Yesus memberikan pengajaran pertama kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia memakai perumpamaan tentang domba yang hilang. Pertanyaan Yesus kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?" Mengapa sang pemilik domba begitu terfokus pada satu yang terhilang? Ingat, ia adalah pemiliknya. Di hadapan pemilik, seluruh domba adalah harta berharganya. 99 domba sama berharga dengan satu domba yang hilang. Bagi sang pemilik, ia tak mau kehilangan barang miliknya. Tuhan pun demikian. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Orang benar dan orang berdosa sama-sama milik Tuhan. Ketika satu saja orang berdosa terhilang, Tuhan akan mencari dan menyelamatkannya. Ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Sukacita itu bahkan melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tak memerlukan pertobatan. Perumpamaan dirham yang hilang adalah pelajaran kedua tentang prioritas mencari orang yang terhilang. Yesus melontarkan pertanyaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Pemilik dirham tahu betul berapa jumlah dirhamnya. Baginya, dirhamnya adalah hasil kerja kerasnya, miliknya, dan harta berharganya. Jadi, ia akan terus berusaha menjaganya dengan baik. Demikian juga dengan satu orang berdosa yang terhilang dan tersesat. Di hadapan Allah sang pemilik kehidupan, satu orang yang terhilang adalah harta berharganya. Dalam kasih-Nya, ia akan selalu mencari dengan segala upaya agar orang berdosa datang kembali kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa para malaikat surgawi akan bersorak-sorai saat satu orang berdosa bertobat. Yesus mengajarkan pelajaran ketiga tentang mencari serta menyelamatkan yang terhilang. Kali ini dengan perumpamaan anak yang hilang. Seorang anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya dan kemudian hidup berfoya-foya. Ia lupa hartanya bisa habis. Saat itu, ia tak memiliki siapapun untuk menolongnya. Ia menjadi orang asing di negeri orang. Ia kelaparan dan tak seorang pun memberinya makan. Akhirnya, ia teringat betapa indah hidup bersama bapaknya dalam segala kelimpahan. Ia menyadari kesalahannya dan kembali pulang ke rumah bapaknya.
Selalu ada kasih seorang bapak untuk anaknya yang terhilang. Bapaknya menyambut dengan segala persiapan dan perjamuan yang megah. Diberikan jubah terbaik, cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, serta hidangan terbaik. Bagi seorang ayah, kembalinya seorang anak yang hilang melebihi segala kekayaannya, kesukaan besar yang tidak terkira. Masa lalu tak akan pernah menjadi masa depanmu. Betapapun buruk dan berdosanya kita di masa lalu, asal ada penyesalan dan pertobatan, hidup kita akan berubah. Anak bungsu pernah salah di jalan hidupnya. Akan tetapi, ada satu masa, ia mengingat semua kesalahannya. Ia memberanikan diri untuk kembali pulang. Keberanian itu mendapat sambutan luar biasa. Saat kita menyadari kesalahan, maka beranilah kembali pulang pada kasih Allah yang tiada terukur. Kasih, pengampunannya, dan kehidupan baru selalu tersedia untuk mereka yang terhilang. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, dikala kami tersesat, ajar kami berani kembali kepadamu dengan rasa sesal dan tekad untuk bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.